Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bagiin informasi mengenai Bitcoin terbaru ya, seperti apa pergerakan harganya dan lain sebagainya. Oke, jadi ini seperti biasa di CoinMarketCap di 24 jam terakhirnya itu dia ada koreksi sedikit ya teman-teman ya. Jadi altcoin memang mengalami koreksi juga nih ya. Untuk altcoinnya kecuali nih ETC masih kuat ya teman-teman ya. ETC masih kuat, yang lainnya ya masih ya mungkin kalau ada profit mungkin berapa persen aja ya teman-teman, disusul sama altcoin yang mengalami koreksi juga ya. Jadi yang pertama kita mau lihat juga untuk tanggal 4 Juli ya, itu adalah Kongres Kontinental pengeluaran Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang ditandatangani oleh Thomas Jefferson. Jadi peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Tanggal 4 Juli itu kurang lebih hari Minggu ya, jatuhnya hari Minggu teman-teman. Ya, jadi banyak banget yang bilang ini nanti hari Minggu itu bakalan short atau enggak. Saran saya sih selalu berjaga-jaga aja ya. Jadi orang bisa aja memanfaatkan waktu untuk TP. Apalagi memang kita tahu hari Minggu tuh biasanya koreksi. Kenapa? Orang-orang udah berpikir ya, wah hari Minggu biasa orang-orang TP buat jalan-jalan, uangnya buat jalan-jalan atau buat beli barang atau buat have fun gitu ya. Jadi satu orang jadi nyebar banyak orang, ya udah makin rame-rame TP. Ya itu juga menjadi salah satu faktor kenapa harganya itu biasanya koreksi, karena ya rame-rame orang bermindset sama TP di hari yang sama, ya udah makin sor-sor gitu ya teman-teman, koreksi. Akhirnya jadi kayak gitu teman-teman ya. Kemudian kita cari untuk ini ya, ini bukan CAZ ya, Bitcoin guys. Oke. Jadi Bitcoinnya itu kemarin udah lewatin ya resistnya sampai hit sekitar 36.600-an. Tapi akhirnya dia short lagi ya teman-teman ya, nggak kuat nanjak ya teman-teman. Di sini juga ada volume penjualan di sini ya. Lalu di sini sudah mau dia dead cross dari MACD-nya ya. Jadi bar ini kita bisa lihat dari bar warna hijau MACD-nya ini sudah menipis nih tuh ya, sudah mengecil. Nah apa artinya? Kita lihat dari historinya aja. Ketika dia mengecil itu bakalan muncul bar merah. Bar merah itu biasanya ditandai sama juga penurunan harga. Nih bar merah tuh turun harga lagi tuh. Kemudian ini ada bar hijau lanjut naik. Nah makanya ya, jadi saya kasih tahu dulu nih, ini ada indikasi untuk mengalami penurunan harga dari Bitcoin ya. Ini pakai time frame 4 jam. Jadi kurang lebih nanti satu hari ini ya teman-teman, satu hari sampai 2 hari ke depan itu bakalan ada yang namanya mengalami penurunan harga. Tapi nanti ketika penurunan harga itu tetap aja ada yang namanya kenaikan ya teman-teman ya. Kita contoh di sini. Contoh kita di sini ya, nih di sini ya. Di sini bar merah itu penurunan harga, tapi kita lihat ada candle hijau juga di sini, ada penolakan, ada reversal harga. Jadi jangan berpikir oh ini bakalan koreksi nggak ada kenaikan. Ini koreksi, nih ada kenaikan. Ini koreksi ada kenaikan gitu guys ya. Jadi di waktu koreksi pun itu di tengah-tengah area koreksi itu tetap ada yang namanya naik dan turun ya teman-teman. Lalu kemudian di waktu area bar hijau ini confirm untuk harganya naik, kita bisa lihat di sini harga naik terus turun, naik turun, naik turun. Jadi selalu ada yang namanya koreksi walaupun dia indikasi mengalami kenaikan, dan selalu ada yang namanya kenaikan harga waktu dia ada indikasi penurunan harga gitu ya guys ya. Jadi kalau naik jangan berpikir nggak bakal ada penurunan, karena kita lihat aja faktanya di sini. Ini naik tetapi di tengah-tengah perjalanan itu ada yang namanya penurunan. Di sini ada koreksi-koreksi kecil. Nah, kemudian waktu short koreksi kita bisa lihat di sini ada reversal harga juga walaupun reversalnya kecil. Ya, jadi di sini bisa kalian manfaatin untuk scalpingan. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya info ya. Jadi jangan pikir aduh nih kata Bang Brian koreksi tapi ini ada kenaikan harga gitu ya guys ya. Jadi buat make sure buat kalian lebih paham gitu ya guys ya. Jadi walaupun penurunan harga itu tetap ada yang namanya reversal walaupun kenaikannya dikit. Kemudian waktu mengalami kenaikan itu bukan berarti naik terus, nggak ada yang namanya koreksi. Ini kita bisa lihat dari candlenya aja udah kelihatan jelas ini ada koreksi-koreksi kecil sebelum dia naik lagi gitu guys ya. Jadi jangan salah kaprah nanti wah nih bakal turun nih, udah mau dead cross bakal turun, nggak ada reversal, nggak bisa scalping. Bisa guys ya. Justru tadi salah satu info lah ya, saya ada info di Fast Trade Sinyal Coin di grup VIP saya pribadi. Waktu tadi harganya short begini, tetap aja bisa dapet cuan, tetap bisa kita antri di beberapa titik support bawahnya, dan di situ biasanya mengalami pemantulan ya. Kita bisa take profit sedikit, tipis aja.
Jadi walaupun harganya lagi soar, kita tetap aja bisa bermain di spot, dapetin profit walaupun ya 1%, 2%, 3% itu masih bisa banget. Ya kisaran 1 sampai 3% itu masih bisa ketika harganya itu memang soar atau koreksi gitu ya guys ya. Jadi ya, jangan salah kaprah, di spot itu nggak bisa cuan walaupun harganya koreksi, lebih bisa main di future atau lain sebagainya. Di spot itu tetap aja kita bisa dapetin profit, mau dia lagi naik ya pasti bisa dapet. Apalagi dia waktu lagi short turun gini, tetap aja kita bisa dapet profit guys ya. Tinggal pinter-pinter kita aja gimana jaringnya itu di area berapa. Harus lihat coret-coretan di grafiknya gitu ya. Jadi jangan berpikir banyak yang komen nggak ada gunanya coret-coretan di grafik ini. Justru menurut saya pribadi nih ya, kalau kalian nggak percaya sih nggak masalah. Menurut saya pribadi coret-coretan di grafik ini bukan yang nggak ada gunanya. Ada gunanya biar kita tahu area buy dan sell-nya itu di mana gitu guys ya. Kira-kira dia mantulnya itu di area berapa gitu guys. Jadi sangat ngebantu kita coret-coretan di technical analysis ini gitu ya. Kalau nggak ada coret-coretan ini, saya pribadi mau cuan dari mana? Mau tahu area buy dan sell-nya itu dari mana gitu kan. Itu pasti menurut saya ya sangat ngebantu gitu loh area-area atau kita coret-coretan di sini gitu ya. Jadi ini ketika dia bakal lanjut short itu di area berapa? Ya di area sekitaran 32.000 sampai 34.000 lah area-area Bitcoin ya, ketika short gitu ya guys. Kita lihat dari MACD-nya ini udah mau dead cross gitu ya. Jadi persiapin sekitaran 32.000 sampai 34.000 untuk si Bitcoin. Kenapa? Karena memang dia kemarin itu maksimal sampai 36.615 dolar untuk si Bitcoinnya. Tapi kita lihat time frame lebih gedenya di 1 week teman-teman ya. Nah di 1 week berarti itu ada potensi sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ke depan itu ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini MACD-nya bar merahnya itu ya. Ini sudah mau selesai ya teman-teman. Jadi ini ada harapan sekitarannya kurang lebih 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi itu bisa mengalami yang namanya bar hijau kembali nih, karena warna merahnya ini sudah mau selesai gitu guys ya. Jadi kita tunggu 2 sampai 3 minggu lagi untuk Bitcoin bisa Anda indikasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan lagi. Itu menurut analisa dari time frame 1 minggu ya. Jadi kita masih bisa menunggu sekitar ya 2 minggu lagi sampai 3 minggu lagi untuk si Bitcoin ini ya teman-teman. Kita lihat dari confirm MACD-nya. Jadi ini time frame lebih gede 1 minggunya gitu ya guys ya. Jadi itu sekilas untuk kita ngebahas soal Bitcoin ya. Masih ada harapan ya, masih ada harapan aja gitu ya. Untuk beberapa minggu ke depan, 1, 2, 3 minggu ke depan gitu ya untuk Bitcoin. Tapi tadi yang kita bahas itu pakai time frame yang lebih kecil yaitu 4 jam. Ya teman-teman, jadi jangan salah kaprah ya. Ya guys, jadi jangan salah kaprah, ini pakai time frame 4 jam, yang tadi pakai time frame 1 minggu ya. Jadi memang ini bisa berlaku untuk beberapa minggu ke depan ya guys ya. Kita lihat dulu sampai bar merahnya selesai, ganti warna hijau, udah di situ deh mulai. Ya bisa kita cuan-cuan lebih banyak. Walaupun memang di kondisi nggak menentu gini kita tetap aja bisa cuan gitu guys ya. Jadi itu sekilas saya ngebahas Bitcoin ya. Semoga bisa ngobatin rasa penasaran kalian, kira-kira pandangannya berapa minggu ke depan bagaimana. Dan jangka pendeknya itu dia masih bisa koreksi sampai mana gitu ya. Kira-kira ya guys ya, sekitaran 32.000 sampai 34.000 kisaran itu untuk si Bitcoin ya guys ya. Jadi itu aja untuk bahasan kali ini. Semoga bisa menjadi salah satu bahan referensi atau pertimbangan kalian dalam membeli dan menjual koin. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.